Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar siswa-siswi, santriwan, santriwati MA Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia meskipun saat ini kita sedang dilanda pandemi corona. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Setelah kemarin kita mempelajari pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilahnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran hadis terkait nama-nama Al-Quran atau nama lain Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Di antaranya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Juga Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran juga berpendapat ada 55 nama. Pendapat lain menyebutkan ada 78 nama atau tidak lebih dari 90 nama. Semuanya tentunya bersumber dari Al-Quran itu sendiri dan juga hadis. Di antara nama-nama Al-Quran yang paling populer, mari kita bahas pada slide berikut ini. Monggo. Di antaranya adalah yang pertama, nama Al-Quran itu sendiri yang paling populer karena banyak disebut. Di antaranya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terkait petunjuk tersebut, juga sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Yang kedua dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Yang ketiga dalam Quran surat Thaha ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nama Al-Quran juga terdapat pada Quran surat Yunus ayat 37, Quran surat Al-Hijr ayat 15, Quran surat An-Nahl ayat 97, dan Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Yang kedua, nama Al-Quran Al-Kitab atau Kitabullah, kitab suci Allah, seartinya yaitu yang ditulis. Dalil dari penamaan ini diantaranya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang ketiga nama Al-Quran yaitu Al-Furqan, artinya adalah pembeda, tentunya untuk membedakan yang hak dan batil. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam, maksudnya jin dan manusia. Selanjutnya Al-Dzikr atau artinya adalah pemberi peringatan.
Dengan wasilah Al-Quran, Allah memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Al-Dzikr terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini juga menjadi dalil terjaganya kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Selanjutnya adalah At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Penyebutan At-Tanzil diantaranya terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain 5 nama Al-Quran yang telah kita bahas, masih banyak nama lain Al-Quran yang merupakan keterangan sifat, fungsi, dan indikator Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama Al-Huda, artinya petunjuk, terdapat dalam Quran surat Al-Jin ayat 13. Yang kedua Al-Mau'idah, artinya adalah pelajaran atau nasihat, terdapat dalam surat Yunus ayat 9. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya adalah obat atau penyembuh, terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 57. Yang keempat adalah Al-Hikmah, artinya adalah kebijaksanaan, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 39. Yang kelima Al-Bayan, artinya adalah penerang, terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 138. Yang keenam adalah Al-Kalam, artinya adalah ucapan atau firman, terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 6. Yang ketujuh adalah Al-Busyra, artinya adalah kabar gembira, terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 102. Yang kedelapan adalah Al-Balagh, artinya adalah penyampaian atau kabar, terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 5. Yang kesembilan adalah An-Nur, artinya cahaya, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang ke-10 adalah Al-Haq, artinya adalah kebenaran, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Yang ke-11 adalah Ar-Rahman, Ar-Rahmah, artinya adalah karunia, terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 77. Yang ke-12 adalah Ar-Ruh, terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Yang ke-13 adalah Al-Hukm atau peraturan hukum, terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Yang ke-14 adalah Al-Qaul, artinya adalah perkataan atau ucapan, terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 51. Dan masih banyak lagi menurut para ulama dalam kitab Ulumul Quran. Sekian dari saya, terus semangat dalam belajar, jangan pernah bosan untuk membaca buku pelajaran, apalagi Al-Quran. Semoga kita mendapat rahmat dan syafaat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasinya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.